Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9, terdiri dari saya sendiri, Zilaf Abdurrahman, Irfian Zaki Marta, dan Satuka Bintang Bahana. Kami ingin mempresentasikan final project kami yang berjudul Portable Weather Monitoring System. Ini adalah table of content yang akan kami sampaikan. Oke, introduction. Weather Monitoring System merupakan sebuah sistem monitoring yang terintegrasi dengan sensor-sensor dan fitur-fitur untuk membaca dan merekam parameter suhu, kelembaban, tekanan udara, kecepatan angin, cahaya, serta parameter lainnya yang nanti dapat digunakan untuk menganalisis perakiraan cuaca. Sistem ini diintegrasikan dengan teknologi IoT, di mana komunikasi sistem dengan data server dapat dilakukan dengan beberapa cara, seperti Wi-Fi, LoRa, Bluetooth, dan lainnya. Oke, untuk menu modul yang kami gunakan pada proyek ini adalah yang pertama STM32MCU, lalu 5 sensor cuaca, yaitu gas, temperatur, humidity, ambient light, dan tekanan udara. Lalu mode komunikasi LoRaWAN, lalu battery voltage measurement unit, dan power supply unit. Ini adalah list main komponen yang kami gunakan. Ya, untuk bagian MCU atau main controller unit, kalian punya dua prosesor 32. STM32 ini merupakan microcontroller yang diproduksi oleh ST Microelectronic dengan arsitektur prosesornya 32 bit RISC atau Reduced Instruction Set Computer. Nah, microcontroller ini kami gunakan karena memang microcontroller ini memiliki kinerja yang lebih baik dalam hal komputasi dan pengolahan data dibandingkan dengan microcontroller jenis lainnya. Selain itu, microcontroller ini juga dapat kita modifikasi sampai ke titik software atau firmware yang digunakan. Next. Kemudian buck converter MP1584 kami menggunakan komponen step down DC-DC converter. Nah, komponen ini kami gunakan sebab dengan baterai input yang kami gunakan sebesar 12 volt itu tidak bisa digunakan pada operating voltage dari STM32 dan sensor-sensor yang kami gunakan. Oleh karena itu diperlukan step down DC-DC converter agar sensor dan microcontroller dapat bekerja sesuai operating voltage-nya. Next. Nah, kemudian kami juga menggunakan current sensing op-amp, yaitu INA 180A1, di mana komponen op-amp ini menggunakan keadaan arus yang melewati pada sistem. Jadi, komponen ini mampu mendeteksi berapa besar arus yang mengalir pada sistem, sehingga dapat mencegah overcurrent dan bisa menjadi pelindung atau proteksi dari sistem yang kami gunakan. Next. Oke, kemudian berikut merupakan sensor-sensor yang kami gunakan. Yang pertama itu ada air pressure sensor KP254 yang guna untuk mengetahui tekanan udara. Kemudian di sini ada temperatur sensor HIH6120. Selain dia mendeteksi temperatur, dia bisa juga mendeteksi kelembapan udara. Kemudian selanjutnya ada metal oxide gas sensor ICS6814. Eh, di sini dia bisa mendeteksi gas seperti karbon monoksida, nitrogen dioksida, dan amonia. Kemudian di sini ada ambient light sensor BH1750 FVITR yang berguna untuk mendeteksi intensitas cahaya. Kemudian di sini ada sensor internal yang berguna untuk mengetahui bila sistem overheating atau tidak. Nah, selanjutnya di sini ada konektor yang berguna untuk menghubungkan PCB dengan perangkat luar. Di sini ada baterai yang digunakan untuk menghubungkan PCB dengan baterai. Kemudian ada antena konektor yang menghubungkan dengan antena asli. Kemudian di sini ada programming konektor yang digunakan agar STM dapat decoding menggunakan bahasa pemrograman bahasa C. Kemudian di sini untuk perangkatnya ada LoRaWAN yang digunakan untuk komunikasi nirkabel jarak jauh. Kita menggunakan LoRaWAN ini supaya dia
sinyalnya itu memiliki kekebalan tinggi terhadap gangguan dan bisa meminimalkan konsumsi arus. Dan di sini adalah hasil desain PCB kelompok kami. Mungkin bisa langsung aja. Dan ini adalah weather station skema yang kami sudah buat. Kemudian di sini adalah desain PCB-nya dan ini adalah versi 3D dari PCB. Nah, dalam merancang 3D atau PCB desain kami menggunakan software KiCad. Di sini kami meletakkan eh, konektor J1 di sebelah pojok kiri atas untuk mengkoneksikan PCB dengan baterai. Kenapa kami letakkan agak jauh dari sistem? Karena memang sistem kami menggunakan low voltage, sedangkan baterai yang kami gunakan itu di 9 sampai 12 volt. Makanya kami menjaga voltage tersebut tidak drop atau tidak mengganggu kinerjanya sistem. Kemudian antena juga kami letakkan agak sedikit jauh dari sistem, yaitu di pojok atas. Karena antena antena itu sendiri rentan dengan adanya noise. Juga kami menghindari noise-noise yang terdapat dari sistem terjadi pada antena. Kemudian juga kami menggunakan L1 dan L2 induktor pada bawah PCB tersebut yang terisolasi. Kemudian eh, kami juga menggunakan STM32 dan beberapa komponen sensor-sensor lainnya. Kami juga di sini menggunakan beberapa komponen SMD dan komponen Through-Hole untuk sebagai eh, komponen utama pada desain PCB kami. Nice. Jadi dari presentasi yang telah disampaikan terdapat 3 poin yang dapat disimpulkan. Pertama adalah alat yang kami desain ini memungkinkan user untuk mengakses data dari cuaca yang telah dibaca secara real time dan online. Ini mengintegrasikan 5 sensor untuk mendeteksi gas, suhu, kelembaban, cahaya lingkungan, dan tekanan udara. Yang terakhir adalah pada integrasikan current sensing dan temperature sensing yang memungkinkan untuk monitoring keadaan device. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.